warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Check it out. Tahu nggak sih bahwa perkembangan fisik motorik berlangsung pada masa anak usia dini? Karena perkembangan fisik merupakan perubahan yang terjadi terhadap tubuh anak. Perkembangan motorik merupakan perubahan yang terjadi akibat faktor pendorong atau kontrol diri dan kemauan untuk melakukan sesuatu seperti interaksi atau pengalaman selama kehidupannya yang melalui perubahan dalam hidupnya. Nah, perkembangan motorik ini dibagi atas dua loh, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar yang meliputi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sedangkan gerak motorik halus adalah kemampuan anak prasekolah beraktivitas menggunakan otot-otot halus atau otot kecil seperti menulis, menggambar, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, bagaimana sih perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini? Mari kita simak pembahasan ini. Oke baik teman-teman, kita akan membahas tentang 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama tentang perkembangan fisik dan motorik, yang kedua tentang urutan perkembangan motorik, dan yang ketiga tentang konsep dasar gerak. Ini kita akan membahas tentang topik kita yang pertama, yaitu tentang perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan sendiri dapat diartikan sebagai pematang majemuk yang berkaitan dengan aspek diferensial, bentuk, atau fungsi termasuk perubahan sosial dan emosi. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya perkembangan, baik perkembangan secara fisik, motorik, dan lain sebagainya. Ada 2 prinsip perkembangan. Yang pertama, prinsip cephalocauda, dan yang kedua ada prinsip proximo-distal. Prinsip cephalocauda merupakan pertumbuhan yang terjadi dari atas ke bawah karena otak yang tumbuh dengan cepat sebelum lahir. Contohnya seperti pertumbuhan fisik bayi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang kedua ada prinsip proximo-distal. Prinsip proximo-distal adalah pertumbuhan dan perkembangan motorik yang merupakan proses pusat tubuh dari dalam keluar. Contohnya seperti pertumbuhan jari tangan dan kaki yang terbentuk setelah terbentuknya tangan dan kaki. Kemudian untuk perkembangan fisik, mungkin banyak dari kita yang masih kesulitan untuk membedakan perkembangan fisik dan perkembangan motorik gitu ya. Jadi perkembangan fisik di sini merupakan pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh seseorang, intinya yang bisa diamati dan kita lihat. Selanjutnya perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol gerakan tubuh. Untuk lebih mudah mengingatnya, bisa dengan menggunakan kata motor yang identik pada gerakan. Selanjutnya adalah perkembangan fisik dan motorik menurut para ahli. Menurut Herlock, ia menyatakan bahwa perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan saraf pusat, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Selanjutnya, Santrop juga mengemukakan pendapatnya terkait tentang pengertian perkembangan fisik dan motorik. Ia menyatakan bahwa perkembangan motorik atau fisik pada anak usia 3 tahun, ia melakukan gerak-gerak sederhana seperti misalnya melompat, berlari, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan anak senang melakukan aktivitas tersebut. Pada anak terdapat motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus dibutuhkan untuk kegiatan yang membutuhkan otot halus atau intrinsik pada tangan. Otot-otot tersebut berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan tangan dan jari. Sedangkan motorik kasar merupakan keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh, kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan dan kaki masuk dalam motorik kasar. Pada tabel ini dapat dijelaskan
dan diberikan contoh mengenai kemampuan motorik pada usia-usia tertentu. Seperti pada usia 3-4 tahun memiliki kemampuan motorik kasar seperti naik turun tangga, melompat dengan dua kaki, dan melempar bola. Sedangkan kemampuan motorik halusnya berupa menggunakan krayon, menggunakan benda atau alat, dan meniru gerakan orang lain. Pada usia 4-6 tahun memiliki kemampuan motorik kasar berupa melompat, mengendarai sepeda anak, menangkap bola, dan berolahraga. Sedangkan kemampuan motorik halusnya menggunakan pensil, menggambar, memotong dengan gunting, dan menulis huruf cetak. Perkembangan motorik. Masa perkembangan selama tahun pertama anak, tepatnya bulan ketiga, ke-6, dan ke-10, merupakan masa yang sangat pesat perkembangannya. Dalam bulan ketiga, waktu tidur anak mulai berkurang. Ia mulai mendengar dan melihat sekitar sambil berbaring. Dalam bulan ke-6, anak berada pada keadaan setengah tidur dan setengah terjaga. Ia juga mulai bereksperimen untuk menemukan apa saja yang dapat ia lakukan. Misalnya, menggerakkan jari, mengangkat kaki, dan sebagainya. Pada bulan ke-10, anak sudah mulai jarang menangis dan mengucapkan kata-kata sekedar untuk menyatakan keinginannya. Urutan dalam perkembangan motorik anak. Pertama, di bagian kepala, ada okular melakukan gerakan di usia 4 minggu, menanggapi senyuman orang lain di usia 3 bulan, koordinasi mata di usia 4 bulan, menegakkan kepala dalam posisi tengkurap di usia 1 bulan, dalam posisi duduk usia 4 bulan. Lalu ada di bagian batang tubuh, membalikkan tubuh dari miring ke telentang usia 2 bulan, dari telentang ke miring usia 4 bulan, lalu lengkapnya usia 6 bulan. Duduk dengan bantuan usia 4 bulan, tanpa bantuan usia 9 bulan. Organ eliminasi, pengendalian usus ada di usia 2 bulan, pengendalian kandung air seni di usia 2-4 tahun. Urutan dalam perkembangan motorik anak. Pada tangan, mereka akan mulai melakukan gerakan bertahan pada usia 2 minggu, mengisap jempol pada usia 1 bulan, menggenggam dan menjangkau pada usia 4 bulan, memegang dan menggenggam pada usia 5 bulan, memungut benda dengan ibu jari di usia 8 bulan. Yang keempat, pada kaki. Mereka akan mulai mengesot di usia 6 bulan, merangkak di usia 7 bulan, maju perlahan-lahan pada tangan dan lutut di usia 9 bulan, dan pada kedua tangan dan kedua kaki di usia 10 bulan, berdiri dengan bantuan di usia 8 bulan, tanpa bantuan di usia 10 bulan, berjalan dengan bantuan di usia 11 bulan, tanpa bantuan di usia 12 sampai 14 bulan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan gerak dasar. Nah, pada gerak dasar ini tersebut meliputi berjalan, berlari, dan melompat. Pada perkembangan motorik ini bergantung pada proses kematangan, yang selanjutnya kematangan ini tergantung dari belajar dan pengetahuan serta pengalaman. Pengalaman pada anak-anak akan bermanfaat pada saat mereka memasuki usia dewasa, yaitu seperti memecahkan masalah baik dalam keseharian maupun hal yang lainnya. Nah, pada gerak dasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak lokomotor, yang kedua gerakan non-lokomotor, dan yang terakhir gerakan manipulatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerak lokomotor. Nah, pada gerak lokomotor ini digunakan untuk memindahkan tubuh dari tempat ke tempat lainnya, seperti saat melompat, berjalan, dan berlari, itu disebut gerak lokomotif. Nah, yang kedua ada gerak non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor ini terdiri atas menekuk dan merenggang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, dan yang lainnya.
Nah, kemampuan ini dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Nah, yang terakhir ada gerakan manipulatif. Nah, pada gerakan manipulatif ini, kemampuan ini dikembangkan ketika anak tengah menguasai bermacam-macam objek. Nah, kemampuan manipulatif ini banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Seperti bentuk gerakan manipulatif terdiri atas gerakan mendorong atau melempar, memukul, menendang, menerima, memantul-mantulkan bola ataupun menggiring bola. Maka dari itu, anak usia dini sangat diperhatikan tentang perkembangan fisik dan motor. Karena ketika anak usia dini itu melewati masa emasnya, maka kapasitas kecerdasan anak tidak akan mengalami peningkatan lagi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.